Nah lu mau kabur kemana lu? Berani-beraninya nipu gue, sekarang rasakanlah akibatnya. Rasakan, gue getok pakai kelapa juga nih. Bang Topan akhirnya mengungkap bahwa mereka sengaja dibuang ke pulau terpencil itu untuk dimusnahkan secara halus. Tanpa senjata, tanpa darah, tanpa jejak, cukup dibiarkan kelaparan. Sendirian, lalu meninggoy secara perlahan di sana. Buset, ini bukan sekedar pulau, tapi ini jebakan Batman, guys. Kenapa ya Dewi bisa sampai segitunya? Kenapa dia tega? Ingin mereka semua dilenyapkan di pulau tersebut. Pak Rungkat dan Bang Topan tentu saja panik setengah mati di pulau tersebut. Gimana enggak? Mereka terdampar di tempat asing, tanpa tahu harus ngapain di sana. Enggak ada orang, enggak ada sinyal, apalagi yang jualan Indomie di sana. Tapi justru dari titik itulah insting bertahan hidup mereka diuji. Bukan cuma soal cari makan atau tempat berteduh, tapi soal gimana caranya mereka bisa selamat dan tetap percaya satu sama lain. Karena dalam situasi sulit, yang paling dibutuhkan adalah saling percaya dan kerjasama, bukan saling menyalahkan. Meskipun Pak Rungkat ngaku-ngaku katanya bisa bikin perahu sendiri, tapi kenyataannya dia mau bikin pakai apa? Gergaji nggak ada, paku apalagi. Lagian mana ada yang jual bahan bangunan di pulau terpencil seperti itu. Yang ada cuma ranting kering, nyamuk galak, sama harapan palsu. Pak Rungkat lalu dengan serius ngusulin buat nelpon polisi aja. Tapi apesnya, sinyal aja kagak ada di situ. Jadi mau nelepon pakai apa? Pakai daun atau ngetik SMS di batu? Guys, kadang di situasi genting seperti ini, lebih baik tenang, mikir realistis, dan kerjasama. Jangan fokus pada hal yang tidak ada, tapi manfaatkan apa yang kita punya dan tetap tenang dalam keadaan terburuk. Sementara mereka pasrah menunggu keajaiban, di sisi lain, Peot dan kawan-kawan yang masih berada di penginapan mulai nyusun rencana. Setelah tahu kalau ternyata bapaknya alias Pak Rungkat dan Bang Topan si ganteng berambut merah itu katanya berada di pulau tersebut, mereka mulai semangat buat nyusul, bahkan sempat ngomong, kalau udah ketemu bapaknya, ngapain buru-buru pulang, si Peot mau liburan dulu katanya. Tapi, tunggu dulu. Ada yang janggal. Sang penjaga villa ini ternyata punya rencana tersembunyi bersama Bang Black. Mereka bukan cuma penjaga, tapi bagian dari operasi besar ini untuk menjebak semuanya di pulau itu. Wah, makin panas nih. Terkadang, di balik kebaikan orang asing, bisa saja tersimpan niat tersembunyi, jadi tetaplah waspada dan jangan lengah. Demi bertahan hidup, keesokan harinya Bang Topan memutuskan untuk cari makanan di hutan. Tapi Pak Rungkat ogah ikut, trauma masa lalu katanya. Hingga akhirnya, Bang Topan pun berjalan sendiri masuk ke dalam hutan. Tapi dia sempat bingung pilih jalan, ke kanan apa ke kiri ya? Waduh, jalan yang dipilih bakal menentukan nasib nih. Setelah ditinggal Bang Topan, Pak Rungkat pun malah gabut dan mikir buat nyusul. Katanya sih, demi teman, trauma bisa dilawan. Wih, salut banget deh buat Pak Rungkat. Rasa takut memang bisa kalah oleh rasa peduli. Kadang, keberanian memang muncul saat kita ingin melindungi orang lain. Tapi, Bang Topan kaget setelah balik dari hutan, Pak Rungkat hilang.
nggak ada di tempat, sepi sunyi. Yang ada cuma tinggal bekas alas tidurnya doang, yang terbuat dari daun kelapa kering. Waduh, apakah Pak Rungkat benar-benar hilang? Apa Pak Rungkat jangan-jangan diserang binatang buas di dalam hutan? Atau malah diculik orang utan? Wah, nampaknya akan semakin rumit aja nih perjalanan mereka di pulau misterius ini. Dan ancaman dari balik layar makin akan terasa nyata. Setelah kedatangan geng 4G bersama Bang Black ke pulau tersebut, siapa yang akan bertemu duluan dengan Bang Black? Apakah Pak Rungkat atau Bang Topan? Tapi yang pasti mereka tidak akan membiarkan Bang Black kabur atau melarikan diri dari pulau tersebut. Mereka pasti akan menangkapnya. Gimana nih menurut kalian? Siapa kira-kira yang akan meringkus Bang Black ini? Lupa tuliskan komentar kalian di bawah guys. Siapa tahu tebakan kalian benar. Kadang, hidup juga seperti cerita ini. Kita tiba-tiba terdampar dalam masalah yang tak kita rencanakan. Ditinggalkan, dikhianati, bahkan dicoba dari segala arah. Tapi disitulah diri kita diuji. Apakah kita menyerah atau bertahan? Apakah kita saling menyalahkan atau saling menguatkan? So, jangan menunggu keajaiban datang dari luar. Kadang keajaiban justru muncul saat kita mulai bergerak, sekecil apapun itu. Dan yang terpenting, hargai mereka yang tetap bertahan bersama kita. Hargai setiap momen dan orang terdekat selagi masih bersama. Semoga kalian semua yang sudah menonton video ini selalu dikelilingi orang-orang yang tulus, dijauhkan dari jebakan hidup yang tak terduga, dan diberi kekuatan saat harus menghadapi pulau-pulau ujian dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menjaga kalian dan orang-orang yang kalian cintai dimanapun berada, dalam keadaan apapun juga. Semoga kita semua diberi keselamatan, akal yang jernih dalam mengambil keputusan, dan teman seperjalanan yang bisa diandalkan. Jangan lupa, dalam hidup pun, kadang kita harus tersesat dulu untuk bisa menemukan arah yang benar. Like jika kamu suka, komen kalau kamu punya insting soal apa yang sebenarnya akan terjadi selanjutnya. Dan jangan lupa, subscribe, biar nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.